Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Kang Asung di channel Rantil. Kali ini Kang Asung akan mendatangi sebuah masjid ya. Di sini masjid yang cukup lama, yaitu dari tahun 1527 Masehi. Bagaimana di dalamnya masjid itu? Apakah masih seperti dulu atau sudah banyak perubahan karena renovasi? Baik, langsung saja agar tidak mengurangi eksistensi dalam video kali ini. Siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang hand free, dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi detail ya tadi. Tadi juga Kang Asung sempat izin sama petugasnya atau marbotnya ya untuk masuki masjid tersebut. Di depan masjid itu ada sebuah beduk ya, dan juga masih seperti dulu, mungkin jadi peninggalan pada zaman penjajahan Belanda ini ya. Langsung nggak enak ke sana, ada orang yang lagi tidur. Oke, kita ekspos saja. Baik. Langsung aja masuk ke masjidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini suasana di dalam masjid, teman-teman. Oke. Karpet ya. Di dalam kita akan diperlihatkan bahwa tampilan masjid yang sudah tua di Indramayu ini cukup terawat dan bersih. Walaupun di sini tidak terlihat AC, tapi suasananya sangat sejuk sekali. Di sini ada beberapa kipas angin. Kita lihat yang paling atas. Yang itu tempat sholat ukhti atau perempuan. Ntar kita ke atas dulu ya, kita lihat seperti apa. Wow, unik sekali ya. Ini juga sangat unik, teman-teman. Masya Allah. Baik, kita berjalan ke depan ya. Oh sebentar, ini kayu, masih zaman dulu katanya. Langsung nggak bisa sempat mewawancarai petugasnya atau marbotnya karena dia juga tidak berkenan untuk diwawancarai karena takut ditanya yang tidak ngerti katanya gitu. Yang penting akan udah dapat izin untuk masuk juga, alhamdulillah sini. Oke. Di depan juga ada diperlihatkan untuk penanda waktu sholat, sama seperti di masjid-masjid daerah teman-teman juga. Nah, ini Kang Asung nggak bisa sempat ke depan ataupun melihat seperti apa ke depannya, tapi mudah-mudahan inilah peninggalan dari zaman dulu. Nah, ini karakternya sangat unik dan memiliki seni yang sangat bagus sekali, Masya Allah. Kita zoom aja karena Kang Asung nggak berani untuk mendekatinya, takut nggak sopan. Oke. Masya Allah. Biasa untuk para imam masjid
memberikan ceramah atau khutbahnya di situ. Nah, ini tempat pengimaman untuk sholat. Kita lihat di tengahnya. Kita zoom aja teman-teman. Nah, itu terdapat ukiran-ukiran kaligrafi yang sangat bagus sekali. Wow, Masya Allah. Dan di samping kiri juga ada jam ya. Di sini ada jam yang masih seperti dulu. Tinggal digoyang aja nih jamnya nih, maka akan hidup kembali. Dan di samping pengimaman juga ada tempat untuk membaca Al-Quran. Kita lihat di belakang bawah. Oke, bismillah. Baik, ini tempat pengimaman untuk sholat ya. Langsung nggak bisa masuk ke situ. Untuk melihat jauh lebih dekat, langsung nggak berani. Next di tempat sebelahnya. Oke. Kalau dari depan gaya arsitekturnya itu memang dari zaman dulu banget ya teman-teman lihat. Ini dari papan kayunya, dari seginya. Kayaknya mengalami perubahan juga tidak begitu banyak, hanya saja mungkin dari zaman dulu entah seperti apa gambarnya di sini tidak ada di tembok. Mungkin nanti Kang Asing akan mencari di mana tempat gambarnya ya. Nah, kalau yang dari sebelah sini tempat wudhu perempuannya, tapi Kang Asing akan mengeksplor ke tempat laki-laki dulu. Baik, langsung aja ke tempat laki-laki. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada di tempat wudhunya, tempat wudhu laki-laki. Masya Allah. Kita lihat tempat wudhunya seperti apa. Oke, bismillah. Ini tempat wudhunya teman-teman. Nah, untuk yang laki-laki ada gantungannya juga tempat wudhu. Nah, kita lihat ekstra. Dan kebetulan juga ada bapak-bapak yang sedang berwudhu. Kita ke tempat wastafel. Nah, ini wastafel ya untuk di tempat laki-laki. Dan ini WC-nya. Dan Kang Asung di sini mencari tempat kencingnya laki-laki yang berdiri itu tidak ada. Jadi alhamdulillah di sini masjid di sini tidak menyediakan tempat kencing berdiri teman-teman. Di sini semua kamar mandi ataupun kamar kecilnya disamakan. Jadi ada pintunya dan tidak ada tempat kencing berdiri di sini teman-teman. Oke, next kita lanjut ke tempat wudhunya ke perempuan. Sebelum masuk ke tempat wudhu perempuan, kita belok ke kiri dulu ya. Nah, di sini dari tempat wudhu laki-laki ini sangat luas sekali ini. Dari belakang bangunannya cukup luas dan ini tembok yang ditutup ya dari rumah warga. Dan itu juga ada tempat untuk menaruh motor atau kendaraan bermotor bagi teman-teman yang hendak sholat. Cukup luas kan. Dan ini menaranya kalau dilihat dari jauh sangat menarik sekali. Terlihat gaya arsiteknya ataupun pembuatannya itu tidak menghilangkan dari
seni zaman dulu. Cocok sih untuk istirahat ataupun waduh ini anak untuk sekedar istirahat lalu bersembahyang atau bersolat. Di sini kebanyakan bapak-bapak mengatakannya ayo sembahyang katanya gitu. Oke, lanjut di samping sebelahnya ya. Wow, ini terdapat sumur zaman dulu yang tidak ditutup teman-teman, dan air dari tempat wudhu juga diambil dari sini katanya. Masih sangat terawat. Tadi juga Kang Asung sempat sholat di sini pas asar itu, dan tidak ada tanda-tanda air ini sangat asin atau tapi yang jelas ada. Oke deh, Kang masih penasaran aja sama bentuknya ini nih. Kita lihat. Lihat tanggalnya 1 garis miring 1957. Berarti ini dibuat, ada beduk ini sekitar tahun segitu teman-teman. Sangat unik ya. Coba. Wow. Atau nih foto yang bisa Kang temukan, katanya banyak tapi nggak tahu lah di mana. Kita menuju ke lokasi yang sebelah kiri dari masjid. Biasanya di sini dia tempat musola. Kalau musola kan kecil, ini masjid, jadi terdapat ada tempat duduk perempuan. Oke. Oh, ada anak-anak ngaji juga ya. Sebentar. Kita lihat tempat wudhunya. Kayaknya masih udah lama banget sih teman-teman. Ini tempat wudhu perempuan, kayaknya yang awal mungkin di sini sebelum dibangun yang sebelah sana. Kita lihat ada beberapa kamar mandi. Bukan kamar mandi ya, tempat kamar belakang atau WC, sehingga bisa dilihatin. Ini tertutup juga dan biarkan tertutup. Jadi ada tulisan kebersihan sebagian dari iman. Wow, sangat menarik sekali. Masalah ini ada anak-anak sedang mengaji teman-teman. Termasuk sendiri ekspos ini. Nah, di belakang masjid yang perempuan itu, yang samping kiri itu terdapat pintu arah keluar, entah kemana itu. Yang jelas ada arah ke sana. Oke, kotor juga nih Kang langsung ke sana. Kan nggak bawa sepatu. Karena kalau misalkan Kang langsung turun nih harus kecil lagi nih. Lalu akan minjem deh sendal orang. Oke. Wow, ternyata
sampingnya ada kuburan. Ini jalan menuju kemana? Oh, ke rumah warga. Ya, langsung baru tahu ini ada tempat kuburan. Dan ini belakang dari masjid. Ternyata di belakang itu ada kuburan, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke depan. Oke, masjid ini juga ini ada tulisannya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Masjid Jami Baitur Rahmah diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1986 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Yogi SM. Wah, siapakah yang udah lahir di tahun ini? Ya, langsung di sini mengeksplor sebelah kiri. Yang tadi di sebelah kiri tempat wudhu perempuan. Di sini juga ada tempat penyimpanan motor juga sebelah kiri, atau kendaraan yang cukup luas untuk penyimpanannya. Dan keunikan di masjid ini, Kang Asung bingung harus ngomong seperti apa gitu. Tadi Kang Asung sempat mencari foto-foto masjid itu zaman dulu itu seperti apa, tapi tidak ketemu karena sudah dikunci sama bapak yang menjaga masjid ini. Baik, itu saja untuk liputan ataupun ekspos masjid di Indramayu yang memang lahir pada tahun 1527 Masehi ini dibangun masjid ini. Entah seperti apa zaman dulu itu masjid ini dibangun, gaya arsitekturnya seperti apa. Yang jelas keinginan Kang Asung untuk mengekspos masjid ini sudah terlaksana. Sempat juga mencari lewat GPS karena memang jauh dari perkotaan di sini ya, lokasinya jauh dari perkotaan. Oke, itu aja untuk liputan kali ini. Kang Asung undur diri dan pamit sambil ngabuburit ini ya. Kang Asung tinggal live seperti ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan salam pengetahuan.